Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi dan dibimbing berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir dari video ini saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami bisa duduk bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pandang setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka haus akan Engkau, mereka rindu akan kebenaran-Mu, mereka rindu lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Mungkin mereka ada yang berbeban berat saat ini, butuh firman-Mu menguatkan mereka. Mungkin ada saat ini yang hati mereka sedang terluka, mereka sedang berduka, mereka butuh firman-Mu untuk menghibur mereka. Mungkin ada mereka yang merasa hidup mereka gelap, mereka butuh firman-Mu untuk menerangi mereka. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan, jamah setiap anak-Mu melalui firman-Mu. Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan memberkati saudara dan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan, adalah dari Lukas pasal yang ke-10, mulai ayat 38 sampai ayat 42. Dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar dari seorang Maria yang telah melakukan yang terbaik dan menerima yang terbaik di dalam kehidupannya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, kisahnya adalah tentang Marta dan Maria. Dan kita akan belajar dari Maria, seorang perempuan hebat. Marta dan Maria ini adalah bersaudara. Tetapi di dalam teks firman Tuhan ini mereka melakukan dua hal yang berbeda. Di video selanjutnya kita akan belajar dari Marta, perempuan yang masih perlu diproses. Sedangkan sekarang kita akan lihat bersama Maria. Ketika Yesus datang ke rumah Marta, dan Maria saudara Marta ada di sana, maka Yesus memberitakan firman Tuhan, maka Yesus mengajarkan kebenaran di sana. Dan kemudian saudara, ketika Marta protes karena dia sibuk sedangkan Maria tidak membantu dia, maka Yesus menjawab Marta. Itu ayat 41 dan 42. Yesus berkata begini, "Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu." Lalu kalimat terakhir Tuhan Yesus saudara, dia menegaskan di sana, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, di dalam kalimat terakhir ini
Yesus menegaskan bahwa Maria itu memilih untuk melakukan yang terbaik, dan dia juga menerima yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya, Maria ini melakukan yang terbaik dan dia juga menerima yang terbaik. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama, saudara. Renungan yang akan memberkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan video ini. Bahwa di dalam kehidupan saudara, saudara harus melakukan yang terbaik. Supaya saudara juga menerima yang terbaik. Alangkah dahsyat dan luar biasanya wanita-wanita hebatnya Tuhan, di mana di dalam kehidupannya dia memilih untuk melakukan yang terbaik dan dia juga akan menerima yang terbaik. Hidup ini pilihan, saudara. Saudara bisa memilih melakukan sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Saudara bisa memilih untuk melakukan sesuatu yang bukan hanya tidak berguna, malah bernilai negatif dan merugikan, merusak kehidupan saudara, merusak keluarga saudara, merusak masa depan saudara. Tetapi saudara juga bisa memilih untuk melakukan yang terbaik. Dan ketika saudara melakukan yang terbaik, maka ada hasil yang terbaik yang akan saudara terima juga di dalam kehidupan saudara. Nah, di dalam nas firman Tuhan ini, saudara, Yesus sendiri yang menegaskan, Yesus sendiri yang menilai, Yesus sendiri yang memberi pendapat bahwa seorang wanita hebat yaitu Maria, dia melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, dan dia menerima yang terbaik, di mana Yesus berkata yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudara, saat ini yang saya ingin kita belajar adalah apa yang dilakukan Maria yang Yesus nilai sebagai sesuatu yang terbaik. Yesus menilai apa yang telah dikerjakan dan sedang dikerjakan oleh Maria adalah sesuatu yang terbaik. Dia memilih mengerjakan yang terbaik sehingga dia pun akan menerima yang terbaik yang tidak akan bisa diambil daripadanya, kata Yesus. Apa yang dikerjakan Maria pada waktu itu, saudara? Yang pertama, kita lihat bersama di ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Jadi yang pertama kita lihat di sini yang dilakukan oleh Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Lalu kemudian ayat 42 bagian B tadi, saudara, Yesus berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Maria yang Yesus nilai sebagai perbuatan tindakan yang terbaik yang akan membuat dia menerima yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Duduk dekat kaki Tuhan. Yang terbaik, yang Yesus nilai yang terbaik, yang telah dikerjakan oleh Maria adalah dekat dengan Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan. Dan bagi Yesus itu lebih penting daripada semuanya. Itu adalah pilihan yang terbaik yang dikerjakan oleh Maria. Dan itu juga yang mau ditegaskan oleh Yesus kepada Marta yang sibuk mengerjakan banyak hal, sibuk memikirkan banyak hal. Tetapi Yesus berkata, yang penting adalah dekat dengan Tuhan. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik itu. Nanti kita akan belajar di video selanjutnya, saudara. Mengapa Yesus berkata bahwa Maria telah memilih yang terbaik dan apa yang salah, apa yang kurang dari kesibukan dan pekerjaan usaha perjuangan Marta. Tidak sepenuhnya juga Marta salah, tetapi ada hal-hal yang bisa kita belajar dari kesalahan yang dilakukan Marta. Sedangkan sekali lagi Maria bagi Yesus, dia telah melakukan yang terbaik, dia telah memilih yang terbaik, yaitu memilih dan melakukan dekat kaki Yesus, duduk dekat kaki Yesus. Jadi saudara, yang terpenting dalam hidup ini adalah dekat dengan Tuhan. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan
adalah wanita-wanita yang dekat dengan Tuhan. Saudara boleh sibuk, saudara boleh berjuang, saudara boleh meniti karir, saudara boleh melakukan banyak hal. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu, saudara, adalah dekat dengan Tuhan. Perjuangan saudara, usaha saudara, apapun yang saudara lakukan, itu akan bernilai nol di hadapan Tuhan jika ternyata saudara jauh dari Tuhan. Karena pilihan yang terbaik bagi Tuhan adalah ketika saudara dekat dengan Tuhan. Hari ini pertanyaannya adalah, seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Apakah saudara sedang menjalani hidup dekat dengan Tuhan? Ataukah saudara biasa duduk dekat kaki Tuhan, berdoa di sana, merenung di sana, menyembah di sana? Ataukah saudara adalah wanita-wanita yang jauh dari Tuhan? Hubungan saudara jauh dari Tuhan. Kalau saat ini saudara merasa bahwa saudara jauh dari Tuhan, ini waktunya untuk saudara sadar bahwa yang terbaik bagi Tuhan itu adalah dekat dengan Tuhan. Pilihan terbaik bagi Tuhan adalah dekat dengan Dia, duduk di kakinya. Jadi saudara, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah apapun yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, tetaplah utamakan dekat kaki Tuhan. Tetaplah sediakan waktu dekat kaki Tuhan. Mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan wanita hebat ini, saat ini saudara adalah orang-orang yang rindu selalu dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, apalagi yang dilakukan oleh Maria, yang bagi Yesus itu adalah tindakan yang terbaik yang telah dilakukan oleh Maria. Kembali di ayat yang 39, saudara. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Yang pertama tadi, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Lalu yang kedua, dan terus mendengarkan perkataannya. Yang kedua yang dilakukan oleh Maria adalah terus mendengarkan perkataan Yesus. Lalu kemudian lompat ke ayat 42 bagian B tadi, saudara. Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ketika yang kedua yang dilakukan Maria yaitu terus mendengarkan perkataan Yesus, Yesus berkata bahwa Maria telah melakukan yang terbaik. Jadi hal kedua yang dilakukan Maria, yang bagi Tuhan Yesus itu tindakan, itu keputusan, itu perbuatan yang terbaik adalah terus mendengarkan perkataannya. Jadi yang dilakukan Maria perempuan hebat ini adalah dia mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Dia mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Dia melatih pendengarannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Wanita-wanita hebat adalah wanita yang memenuhi hidupnya dengan firman. Supaya hidupnya dipenuhi oleh firman, dikuasai oleh firman. Dan sehingga perkataan-perkataan yang dia keluarkan adalah perkataan berdasarkan kebenaran firman. Sehingga pikirannya terbiasa memikirkan firman, hatinya dipenuhi oleh firman. Maka dengan demikian dia akan menjadi perempuan hebat di mata Tuhan. Saudara, kenapa banyak kali perempuan-perempuan dikuasai oleh iri hati, dikuasai oleh gosip, dikuasai oleh perkataan-perkataan yang tidak benar? Karena banyak berkata, banyak salah, banyak tidak benar. Kenapa, saudara? Karena dia tidak terbiasa mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Orang yang mengisi hidupnya dengan firman Tuhan akan dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga dia akan hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika Maria melakukan itu, saudara, yaitu mendengar perkataan Yesus, Yesus berkata, Maria telah melakukan yang terbaik. Jika hari ini saudara biasakan dalam hidup saudara, saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka saudara telah melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Itu sebabnya konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan, saudara. Ada begitu banyak channel-channel renungan firman Tuhan
di dalam YouTube yang bisa saudara dengarkan. Saya membuat renungan malam, yaitu audio Alkitab. Saya juga membuat renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa. Dan di dalam channel ini saya juga membuat renungan khusus untuk perempuan, supaya lebih mendarat bagi perempuan-perempuan, bagi wanita-wanitanya Tuhan. Saya rindu wanita-wanita tebusan Tuhan diproses menjadi wanita hebat. Itu sebabnya channel ini dibuat namanya Wanita Hebat, supaya melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara diproses menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Puji Tuhan saudara. Jadi hari ini kita sudah belajar dari Maria, wanita hebat itu, di mana dia telah melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia duduk dekat kaki Tuhan. Dan yang kedua, dia terus mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara rindu menjadi wanita hebat, jadilah wanita yang dekat dengan Tuhan, yang rindu kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami telah belajar dari Maria, di mana kami telah merenungkan bagaimana Maria telah melakukan yang terbaik di mata Tuhan, dengan hidup dekat dengan Tuhan, dengan rindu merenungkan firman Tuhan. Hamba berdoa, biarlah setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan memberkati mereka, supaya mereka rindu selalu dekat dengan Tuhan, supaya mereka rindu selalu mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan proses mereka menjadi wanita-wanita hebat. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini menjadi wanita hebatnya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan firman Tuhan telah memberkati setiap saudara dan memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi saudara sebagai wanita-wanita hebat. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara, dan Dia pasti akan menolong saudara. Datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan hati saat ini saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya ajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk berdoa bersama, untuk merenungkan firman. Mari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur saudara. Allah hadir di sini, dan Dia akan bekerja dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan, untuk kami bisa berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa, terlebih dahulu mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang khusus, yang hanya saudara yang tahu. Apapun itu yang menjadi pergumulan saudara, mari naikkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari serukan apa yang menjadi pergumulan saudara secara khusus saat ini, pribadi lepas pribadi. Mulai naikkan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memandang anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan khusus dalam kehidupan mereka, dan hanya mereka yang tahu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jamah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan pribadinya, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Tolong anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka sebagai istri dari suami mereka. Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri yang menjadi penopang bagi suami-suaminya,
untuk menjadi istri yang akan menjadikan suami-suaminya sukses dan berhasil ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini menjadi istri pendorong, menjadi istri penunjang suaminya untuk berhasil dan sukses. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong berkati suami-suami mereka dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka. Berkati dan pakai anak-anakmu ini untuk mendorong terus suami-suami mereka menjadi suami yang berhasil dalam nama Yesus. Tetapi mungkin ada anak-anakmu ini yang suami-suami mereka menjadi pergumulan bagi mereka karena suami-suami mereka tidak takut Tuhan. Suami-suami mereka mungkin berlaku kasar. Suami-suami mereka mungkin terikat dosa perzinahan, dosa obat-obatan terlarang, dosa minum-minuman alkohol, atau apapun yang menjadi ikatan suami-suaminya. Tuhan tolong ubahkan suaminya, bebaskan suaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, bebaskan, lepaskan suami-suami anak-anakmu ini. Jika ada mereka yang terikat perzinahan, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat untuk pertobatan suami-suaminya. Jika ada suami-suaminya yang sering berlaku kasar, jamah, dan ubahkan suaminya. Jika ada suami-suaminya yang terikat narkoba, obat-obatan terlarang, jika ada suami-suaminya yang terikat dengan minuman-minuman keras, Tuhan campur tangan, melawat dan mengubahkan suami-suami mereka dalam nama Yesus. Melalui kelakuan anak-anakmu ini, melalui doa-doa anak-anakmu ini, suami-suami mereka akan bertobat dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan saat ini peran anak-anakmu ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Berkati ya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anakmu ini dalam peran mereka sebagai ibu bagi anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang bekerja. Berkati anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang kelak akan berhasil, menjadi anak-anak yang kelak akan menjadi berkat. Berkati anak-anakmu ini Tuhan, untuk menopang anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka, memotivasi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati mereka dalam peran mereka. Dan mungkin ada anak-anakmu ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sedang bekerja, berkarir. Tolong ya Tuhan, begitu besar beban yang mereka pikul mungkin, baik untuk berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga. Tolong anak-anakmu ini dalam tanggung jawab mereka. Engkau yang memberi kemampuan bagi mereka, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang campur tangan untuk memberkati anak-anakmu ini. Berkati mereka dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, bela anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam situasi ini, Engkau yang tahu ekonomi anak-anakmu. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus, sehingga ekonomi mereka akan dipulihkan dan semakin maju dan semakin berkembang, sehingga kecukupan mereka, kebutuhan mereka dicukupi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka butuhkan untuk anak-anak mereka juga terpenuhi, untuk menyekolahkan, menguliahkan anak-anak terpenuhi. Cukupkan kebutuhan anak-anakmu, pulihkan keadaan ekonomi mereka. Itu sebabnya Tuhan berkati apa bisnis keluarganya, apa yang dikerjakan keluarganya. Tuhan tolong dan Tuhan kiranya memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah ke depan keluarga anak-anakmu menjadi semakin baik dalam nama Yesus. Masa depan keluarga anak-anakmu, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga peran wanita hebat ini akan menjadi nyata di tengah keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan ulurkan tangan, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara,
Saat ini saya rindu khusus berdoa buat saudara yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga menumpangkan tangan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Apapun penyakit yang sedang mereka tanggung saat ini, hamba berdoa ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anakmu, apapun juga yang menjadi penyakitnya. Ada begitu banyak yang memohon untuk kesembuhan dari asam lambung. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari diabetes. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang diabetes. Ada yang hipertensi, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang kolesterol, dalam nama Yesus Tuhan mengerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anakmu, kerjakan mujizatmu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Tolong ya Tuhan, untuk Engkau mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dari segala penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu dalam segala penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit cancer saat ini, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu, kami percaya kuasa Tuhan nyata, kami percaya mujizat Tuhan nyata, mujizat kesembuhan Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu ini, berkati mereka di tengah keluarga mereka, masa depan anak-anak-Mu, kerinduan mereka untuk ke depan lebih baik, keluarga mereka lebih baik, pribadi mereka lebih baik. Semuanya Tuhan yang campur tangan. Tuhan menolong anak-anak-Mu dalam proses mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya khusus berdoa saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sudah lansia. Tuhan tolong dalam nama Yesus wanita-wanita hebat, para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah para lansia ini Tuhan, berikan kekuatan bagi tubuhnya dalam nama Yesus. Berikan kesehatan selalu bagi tubuhnya, supaya di masa tuanya dia jalani dengan takut akan Tuhan. Berkati para lansia ini Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan selalu memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati para lansia ini. Hamba juga berdoa khusus bagi para janda, bagi para single parent. Tuhan tolong mereka Bapa. Engkau yang menolong mereka dalam kesendirian mereka, untuk membesarkan anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak. Dalam nama Yesus, mereka sendirian sebagai single parent, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi para single parent, para janda. Berkati mereka dalam nama Yesus Tuhan yang hadir dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur, dan Engkau yang telah menjawab doa-doa kami. Kami percaya Tuhan dengar doa anak-anak-Mu, dan Tuhan jawab doa anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur jika melalui video ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan saudara juga diberkati setelah setiap saudara didoakan melalui channel ini saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.